Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam program spesial Gemar Ramadan. Baik Bapak Bambang, Bapak Dede, dan juga Bapak Iskandar. Tadi di segmen pertama kita sudah bicarakan terkait dengan potensi yang kita miliki. Ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan, bahkan juga melewati bank konvensional. Kita apresiasi tentunya untuk Bank Syariah Indonesia. Nah, mungkin bisa... Terima kasih. Nah, tentunya mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Dede. Apa saja Pak upaya yang sudah dilakukan oleh BSI tentunya untuk terus meningkatkan produk dan juga layanan keuangan syariah? Baik, terima kasih Mbak Dian. Terkait dengan bagaimana upaya kami dalam terus meningkatkan tadi juga termasuk literasi dan sebagainya, tentu yang pertama kami terus bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan regulator, kalau di Lampung Pak Bambang, lalu juga dengan beberapa instansi, salah satunya saya ini, Pak Iskandar, Basnas, dan juga semua pihak. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, ini kerja bersama gitu ya, ini kerja bersama. Bagaimana tadi bicara ekonomi syariah, ya itu bukan hanya tadi sisi perbankan saja. Perbankan hanya salah satunya medianya gitu ya. Ini juga disampaikan bahwa market share di Lampung ini masih kecil, Mbak Dian. Itu di 4,7% gitu ya. Tadi literasinya juga baru 9% gitu ya. Dan ini tentunya di bawah nasional juga ya, Pak Bambang ya. Dan ini tantangan juga bagi kami selaku pelaku ya, pelaku perbankan syariah BSI, bagaimana terus meningkatkan market share tadi. Adapun produk-produk tentunya yang kami desain ya, itu tentunya yang memang masyarakat umumnya itu gunakan. Misalkan kalau untuk pebisnis gitu ya. Kalau untuk pebisnis, para pelaku usaha, kami punya tabungan bisnis, gitu ya. Biasanya kan para pebisnis itu sangat familiar tuh dengan tabungan bisnis. Di BSI ada, gitu ya. Lalu untuk pembiayaannya, kami punya juga. Baik itu yang program pemerintah, KUR, ataupun non-KUR. Di atas 500 juta kami siap, bahkan sampai dengan 250 miliar bahkan lebih gitu ya. Nah, itu kami siap juga BSI untuk memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan gitu ya. Karena kami yakin tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa harusnya ada diferensiasi gitu ya. Diferensiasi tadi sedikit disinggung oleh Pak Bambang terkait dengan fungsi sosial. Nah, salah satu fungsi sosial yang kami jalankan khususnya di Provinsi Lampung adalah saat ini mengadakan Gemar Ramadan bekerja sama dengan Basnas seperti itu dan berbagai pihak dalam rangka tadi melakukan literasi terus. Dan juga di acara ini juga banyak kegiatan sosialnya ya Pak Iskandar ya. Kami di sini juga ada juga nanti santunan, yatim dan lain sebagainya. Dan itu salah satu manfaat yang memang masyarakat dapatkan ketika memang berbank dengan bank syariah gitu ya, bukan hanya BSI gitu ya. Berbank dengan bank syariah karena kami di bank syariah itu membayar zakat juga Mbak Dian gitu ya. Tahun ini secara bank wide kami 177 miliar gitu ya, yang kami berikan ke Basnas pusat gitu ya, seperti itu. Dan itu sebagai zakat korporasi terbesar di Indonesia gitu ya. Kami hitung betul Pak Bambang sehingga kami bayar gitu. Karena kami tahu fungsi zakat itu pada akhirnya untuk kemaslahatan umat seperti itu. Dan juga produk-produk lainnya tadi disinggung juga tuh bagaimana kami memang punya tagline Pak Bambang, Pak Iskandar, Mbak Dian, itu sebagai sahabat finansial udah jelas. Kami produknya apa yang ada di bank konvensional ada juga di bank syariah seperti itu. Semua produk itu sebagai sahabat finansial. Yang kedua sebagai sahabat sosial. Salah satunya Jiswaf tadi. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu bisa melalui Bank Syariah Indonesia. Karena Bank Syariah Indonesia juga sebagai nazir gitu ya. Yang ketiga sebagai sahabat spiritual. Maksudnya apa sahabat spiritual? Kami pun di beberapa titik membangun masjid. Untuk di Lampung ini, pintu gerbang Sumatera di Bakauheni kan ada masjid. Nah itu kami bangun ya, namanya Masjid BSI Bakauheni. Itu sebagai kami menjalankan fungsi
sosial dan spiritual tadi. Gitu. Masya Allah, banyak sekali produknya ya Pak ya. Dan juga tentunya fungsi yang dilakukan ada 3 hal. Ada fungsi finansial, sosial, dan juga tentunya spiritual. Jadi semuanya seimbang karena memang kita hidup tidak sendiri ya Pak ya. Dan insya Allah tentunya kita hidup untuk bermanfaat. Nah, bicara tentang manfaat, dana yang sudah dikumpulkan tentunya perlu untuk langsung kita salurkan, kita bumikan. Di sini ada peran penting dari Basnas tentunya. Nah, Bapak Iskandar, boleh disampaikan seperti apa peran dan upaya dari Basnas sendiri untuk membumikan keuangan syariah di Provinsi Lampung? Baik, yang perlu pemirsa Metro TV Lampung pahami bahwa Basnas itu lembaga pemerintah non struktural dan dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Jadi kalau di provinsi dia bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kementerian Agama Lampung. Nah, kita ketahui bahwa Basnas ini dibentuk berdasarkan undang-undang, juga keputusan Presiden dan keputusan Kementerian Agama. Pengelolaannya, pengelolaan Basnas ini menggunakan 3 prinsip, 3A, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Yang jelas tadi karena tema kita ini adalah keuangan syariah dan keuangan sosial, maka Basnas itu dikelola dengan 3A tadi. Supaya kenapa? Supaya uang ini adalah uang masyarakat, uang umat yang harus dikelola berdasarkan syar'i dan regulasi. Syar'i, zakat, infak, dan sedekah yang dibilang Pak Bambang tadi harus dikelola berdasarkan Al-Quran. Kalau umpama soal zakat itu jelas dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, ya kan, bahwa yang berhak menerima memanfaatkan zakat kaum mustahik ini adalah 8 asnaf itu. Di luar itu tidak boleh zakat. Tapi bagaimana kalau ada satu kegiatan yang harus dibiayai oleh Basnas? Boleh dengan menggunakan uang infak dan uang sedekah. Ya kan, itu yang fungsi keuangan sosialnya. Kalau fungsi keuangan syariahnya tadi zakat. Kalau fungsi keuangan sosial tadi zakat dan infak dan sedekah. Nah, tentu pengelolaan Basnas ini kan selain syar'i dan aman regulasi. Regulasinya itu jelas ada aturan undang-undang, ada juga Kementerian Agama termasuk fatwa MUI. Ya kan, bagaimana kita bisa menyalurkan dengan berbagai persoalan di masyarakat, ada fatwa. Terus aman NKRI. Tentu aman NKRI ini Pak Bapak, selain dana zakat, infak, dan sedekah untuk merekatkan bingkai NKRI dalam negara kesatuan, juga dalam operasionalnya seringkali Basnas RI itu minta kepada bapak-bapak kita di TNI, bagaimana zakat fitrah yang hari ini disalurkan dari Jakarta untuk sampai ke daerah terluar itu menggunakan fasilitasnya TNI. Artinya bahwa Basnas itu dikelola merekatkan NKRI. Yang selanjutnya dana zakat, infak, dan sedekah ini dikelola secara transparan melalui manajemen sistem informasi manajemen Basnas atau SIMBA. Itu dikelola secara transparan dan semua orang yang ketika dia membayar zakat dia dikasih akun SIMBA dan akan terlihat berapa dana yang dia salurkan ke Basnas. Terus siapa-siapa yang menyalurkan dana itu ke Basnas. Luar biasa tentunya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bapak Is, Bapak Dede, dan juga Bapak Bambang. Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Gemar Ramadan.